semua gerakan Tai Chi itu, kalau versi saya ya, versi kita USU itu adalah kita gerakan banyak, tapi ujung-ujungnya semua ke satu titik, yaitu kita latihan supaya bagaimana mengalirkan energi dari bumi ke tangan kita, ya, dengan berbagai macam cara, begitu. Kalau kebetulan kita bilang, misalnya kita bilang kalau teman-teman familiar dengan Yangtze gitu, kita bilang kita lakukan Low Chi segini, kita lakukan gini, ya, lakukan gini, ini sendiri, ini kan kita maunya itu adalah bagaimana dari kaki dari bumi ini ke tangan, ini dorong ke depan. Tangan ini juga sama, bagaimana juga memakai tenaga bumi ini, tangan kita ini walaupun putar gini, bukan tangan yang putar, tapi benar-benar dari kaki ke sana, ke sini. Nah, kalau kita bilang Yin So, ini bagaimana? Ini juga sama. Kalau kita pas naik ini, kita tahannya ini adalah pakai pinggang kita. Setelah itu kita putarnya dari mana? Kita putar dari sini. Ini sama pinggang itu. Ini kita putar pinggang sini, terus ini juga kaki juga ikut main gini, otomatis juga pinjam tenaga bumi juga. Jadi dengan berbagai macam gerakan, ya jurus itu, ya gerakan itu, sehingga kita bisa seluruh badan kita diolah sedemikian rupa, jadi bisa merespon semuanya itu menyambungkan titik kontak kita dengan bumi. Titik kontak kita nggak tahu, kadang bisa datang dari belakang, bisa dari depan, dari sini, mana aja bisa aja. Nah, dengan berbagai macam gerakan ini diharapkan kita bisa ngolah seluruhnya. Jadi bisa connect, karena kalau kita latihan gini, jelas titik koneksinya itu adalah di sini, kita banyak sekali sebenarnya. Dari sini orang kalau tahan ini kita nggak bisa lewat, bagaimana? Kita harus kendorkan dulu. Kemarin itu kan udah di demo dikit ya. Ya ini kendorkan, ini baru ini connect ke pinggang, sini putar kaki ke sana itu. Berbeda dengan kita bilang Low Chi, ini adalah yang ke depan. Berbeda dengan yang di sini, ini ke sini, ini. Ini bukan hanya sekedar tangan doang, tapi sekedar nyambung ke kaki kita. Begitu. Jadi kalau saya gini aja ya saya jelas jatuh. Begitu. Ya, demikian juga yang gerak yang lain-lainnya. Apa ini Chuan Suo begitu, segala gitu kan? Ya, segala ini Chuan Suo ini adalah kita, kalau orang tekan kita ini, kita mau bergeser dia, kalau geser tangannya nggak bisa. Contohnya, ya, misalnya dia sama saya di dalam posisi gini, dia badan lebih besar dari saya, supaya kamera supaya enak nih. Ini. Nah, kita sekarang lagi bikin film, oke? Ya, jadi gini saya, karena ini Chuan Suo ini kan gini, kalau saya pakai tangan aja tuh, saya keluar gitu loh, ya kan? Jadi saya harus bikin dia itu adalah dia ada kasih tekanan, saya naik tuh, dia udah ke bawah, ya. Tapi jadi saya di sini itu bukan hanya tangan saja, saya di sini ini, oke, di sini ada contact point di sini, ketekan saya pundak sini ini, ketekan pundak sini, saya sungguh di sini, ya. Jadi ini saya lariin ke pinggang saya, pakai tenaga pinggang, tenaga kaki, jadi bergeser. Ya, jadi itu salah satunya cara latihannya. Kalau jadi kita waktu lakukan itu, makanya kan dikatakan waktu kita latihan Tai Chi itu, ya, salah satu kan dikatakan waktu kita latihan jurus bagaikan ada lawan, ya kan? Dikatakan begitu. Jadi waktu kita lakukan ini Chuan Suo itu ya kita bayangin, oh ini ada yang ke sini. Waktu saya lakukan Low Chi sini, saya bayangin, oh ada orang nahan saya, begitu. Walaupun saya baru dari sini, tapi tenaga saya, pikiran saya ini udah keluar gitu loh. Agak total sini. Nah, jadi saya misalnya kalian lakukan Low Chi kan gini kan. Gini kan. Nah, saya baru sampai sini gitu kan. Nah, kalau dia sini ini kan, jadi saya kan tuh kan, tuh. Ya. Jadi bukan saya dorongnya pakai tangan. Kalau saya dorong pakai tangan, saya yang keluar. Jadi saya harus gini, saya harus lakukan sungset. Ya. Demikian juga dia contact point di sini. Saya kan di sini. Ini dia sini tuh. Jadi saya di sini ini aja ini. Tuh, saya gini di sini ini, waktu saya ke sana kalau saya pakai tangan aja, ya saya keluar. Nah, sekarang ini saya gini. Tuh. Kan? Jadi ke sini tuh. Jadi ada kita latihan gerakannya ke sininya, ada yang kita lakukan gerakan ke sananya. Ini adalah pinggangnya ini.
Begitu. Jadi semua gerakan itu ada, termasuk inso tadi itu. Inso tadi ini di sini. Ini adalah di sini, kontak poinnya di sini. Oke, saya mau gerak. Kalau saya pakai tangan aja, pak, nggak bisa. Saya yang keluar. Harinya gitu. Saya sini, saya kemarin udah bilang, oke, kita berusaha sung pundak saya sung sini, pundak saya putar. Toh, putar. Ya, itu yang kita latih, kita drill, kita latihan sendiri, membayangkan seakan ada partner kita yang tahan kita. Oh, kita kaki bro ke sana. Begitu. Dan semuanya. Oke. Ini dua pertanyaan tuh. Oh, oke. Yang pertama, minta tolong diterangkan kembali yang disebut dengan menghubungkan tenaga tangan dengan kaki. Oke. Yang kedua, Tai Chi itu kan kita menggunakan gerakan. Saya bandingkan dengan latihan yang kemarin saya tanyakan senci. Kalau senci itu kan diam, tapi dia fokus di target. Kalau saya mendengarkan latihan-latihan Tai Chi itu jarang orang bilang cerita tentang target. Apa maksudnya itu hampir tidak dibahas begitu. Itu bagaimana, kenapa begitu? Sebenarnya kita latihan ini kita melalui Tai Chi, ada orang bahas, sering dibahas juga, selalu yang dibahas itu adalah Qi Shen Dan Tian. Ya kan? Sekarang ini kalau kita bertanya itu Qi Shen Dan, akibat daripada Qi Shen Dan Tian itu apa gitu. Ya kan? Akibatnya apa, terus sehingga kita tahu kenapa kita harus Qi Shen Dan Tian gitu tujuannya gitu. Qi Shen Dan Tian kalau dari pengalaman saya, ya, kalau saya sebelum Qi Shen Dan Tian ini, tenaga atas saya itu saya gak bisa connect dengan tenaga kaki saya. Gak bisa connect. Padahal di dalam Tai Chi dikatakan adalah Chu Cai Yao. Semua tenaga itu dikendalikan oleh pinggang, Chu Cai Yao. Gitu. Jadi saya fa pakai kaki, ya kan, Qi Yi Jiao跟fa Yi Tui. Chu Cai Yao, Xing Yi Shou Zi. Keluar di tangan. Tapi masalahnya saya tangan ini, kalau saya tidak Qi Shen Dan Tian ini, tenaga saya ini, tenaga yang bawah nggak bisa naik ke atas, yang atas nggak bisa turun ke bawah. Sehingga apa? Orang pas dorong saya sini, saya dapat tahanan sini, saya stuck di sini. Saya keluar. Atau saya di pinggang. Begitu. Nah, saya perlu, supaya bisa connect-nya itu, walaupun setelah saya sung ini, dengan latihan terus, kita bilang melalui relax, lama-lama Qi kita bisa tenggelam sendiri. Bisa tenggelam sendiri. Mungkin sekarang ini, teman-teman tidak percaya. Kalau yang belum dapat, jangan terus sengaja di Qi Ya Dan Tian, jangan sengaja dikembungin perutnya itu. Itu perlu waktu, teman-teman latihan terus melalui relax, lama-lama turun sendiri sampai suatu hari tiba-tiba kalian berpikir, loh, kok ini bisa turun ya? Terus baru bilang, loh, kok tenaga jadi lebih besar ya? Kok tangan ini bisa connect dengan kaki? Nah, itu perlu proses relax. Nah, sekarang ini saya kasih tahu kalian ini, sekarang terpaksa kalian percaya ngomongan saya gitu. Jadi benar-benar latihan melalui relax, nanti turun. Ya saya peragakan, tunjukkan. Tapi kan belum tentu bisa ya teman-teman anggap oh saya bohong atau apa. Orang-orang sering meragukan karena buktinya itu susah. Ya nggak kelihatan soalnya kan. Kita bilang Qi Shen Dan Tian ini. Ya saya hanya bisa kasih pembuktian itu, oh orang pegang perut saya lebih kencang gitu segala apa. Ya. Tapi harap diingat juga, bukan bilang terus kita tenaga gede, terus kita bisa dorong bulldozer, bukan begitu. Istilahnya itu adalah tenaga kita relatif lebih besar daripada kalau kita tidak connect. Begitu. Nah, ini hubungan lagi ke kita bilang connect antara contact point dengan kaki. Kalau saya ngomongnya itu connect dengan contact point dengan kaki. Kalau Anda dulu guru saya katakannya itu adalah kamu harus sung sampai kaki. Nah, menurut saya kalau kita katakan sung sampai kaki, orang-orang susah nangkep. Jadi kalau saya bilang connect antara tangan saya ini dengan kaki ini, lebih gampang nangkep orang. Nggak usah sung juga bisa connect. Yang penting kita pikirannya ini connect nih ke sini. Contohnya misalnya, ya kan? Sekarang saya suruh, ya ini kan di sini ya. Nah, dari kaki sini, ya kan, coba bayangkan seakan-akan ada energi ngalir dari kaki ke ujung jari sini. Bisa nggak bayangkan?
Bisa kan? Kira-kira kan? Kira-kira ke sini, ya kan? Misalnya dia buka gini, lebar gini. Ya bayangkan ada bola nih. Bola, kamu bayangkan ada bola ngalir ke lewat sini, jatuh ke bola sini. Bisa? Bisa. Sini bola ke sini. Sekarang balikin lagi bola sini ke sana lagi. Bisa pakai pikiran? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang saya bilang contact point nih sekarang ini. Kalau sekarang udah bisa nih. Kaki kan tahu gini. Contact point saya di sini nih. Misalnya saya di sini sama dia. Ya, bayangin ini ke kaki. Nyambung. Ya, saya kasih itu. Nah, dia bisa. Ya, walaupun itu nggak bisa cungcen atau apa karena ini stagnan, tapi dia pakai pikiran dia bisa connect ini. Nah, kita melalui kasih tahu ini, dia jadi udah tahu nih kayak gini nih. Tapi yang kurang apa? Untuk supaya benar-benar bisa ngalir. Ini kan baru pikiran nih. Misalnya kita baru nyambungin kabelnya nih. Kabel listriknya. Tapi listriknya belum ngalir. Baru kabel listriknya aja. Nah, untuk supaya dia bisa mengalir itu, kita perlu sung. Perlu relax. Energinya baru bisa ngalir. Kan tinggal katakan I. Ini kan pikiran I ini. Mind itu. Ya, kabel ini mind. I tau, Qi tau. Artinya apa? Mind-nya nyampe ke sini, Qi-nya nyampe ke sini. Kalau Qi-nya nyampe ke sini, tenaganya nyampe ke sini. Ya, energi yang ada di kaki dia situ, bumi itu nyampe ke sini. Begitu. Nah, prekondisinya apa untuk supaya itu bisa berjalan dengan lancar? Ya harus rileks. Harus rileks. Bukan hanya rileks otot saja, tapi juga rileks persendian ini, dia harus bayangkan seakan-akan renggang. Semuanya membuka gitu. Membuka. Gitu. Nah sekarang dia bisa, ya. Hanya eksperimen aja, nanti tanya dia sendiri. Nah sekarang eksperimen sendiri, tekan situ, rasakan ke sini. Tekan situ. Ya jangan tangan, tekan situ. Ah tuh kan. Saya bisa merasakan. Rasa? Ya. Ya, rasa tuh. Tuh. Keluar sendiri dari kaki ngalir kan? Iya. Jalur sini ke sini kan? Ya. Terus terang aja saya nggak bayar dia. Oke, untuk menjawab begitu ya. Saya nggak bayar. Saya nggak bayar dia. Jadi kalau saya bilang, oh kamu sung dulu sampai kaki. Sampai kapan dia nggak tahu dia sung atau tidak, lama sekali. Jadi saya kasih penjelasan yang lebih mudah dimengerti. Kamu connect nih pikiran kamu dari sini ke sini. Ya, dari tangan ke kaki kamu connect pikiran itu. Jadi bukan hanya kaki itu aja. Saya sekarang dari sini, saya bilang oke, sekarang ini koneksi ini kamu coba connect ke kaki yang sebelah sini. Kamu itu, sekarang itu yang kiri. Nah, terus dari situ tekan terus keluar ke sini. Nah, dengan pikiran tuh. Ah, tuh kan? Rasakan tenaganya adalah dari sini. Sekarang ini adalah dari kiri. Dia keluarnya itu. Ya, tapi paling tidak dia secara kecil itu bisa menyalurkan gitu loh. Itu yang ini kan saya kasih tenaganya ringan ini. Dia baru bisa lakukan. Ya, karena kemampuannya juga ringan. Ini sekarang ini misalnya kalau baterai atau HP itu udah sisa 1 garis itu. Ya kan? Jadi lemah sekali. Jadi perlu diperkuat, perlu di-charge, perlu melalui latihan sehingga kuat. Nah, kalau kita kasih tenaga gede ya jelas dia buyar karena belum biasa dia. Dia nggak bisa connect. Jadi tiba-tiba kalau saya kasih tenaga besar, dia langsung secara respons spontan itu adalah tenaga fisik dia, tenaga mekanik dia ke keluarga. Jadi udah bukan dari bumi lagi dia lakukannya itu. Karena dia belum biasa. Nah perlu melalui latihan-latihan itu sehingga tahu oh koneksinya itu ke situ. Nanti lama-lama sekali orang sentuh langsung nyampe ke kaki. Oh, sudah dengan latihan itu. Nah makanya melalui kita latihan jurus, misalnya kita bilang oke, gitu segala gitu ya kita bayangin ini connect ke kaki kita. Gitu kan, kita putar pinggang, bayangin pinggang connect ke kaki kita, ya gitu. Jadi lama-lama ini nyambung, Yang ya. penting dari pinggang ya. Iya, jadi nanti lama-lama dia relax. Ini kan baru nyambung gini aja. Yeah. Nah, tapi tenaga dia belum tentu bisa ngalir dengan baik. Nah, perlu dia sung sampai akhirnya perut dia kembung, bisa otomatis baru qi chen tan tian itu. Di tangan enggak nanti bawah sini nanti jadi bisa kayak keras gitu.
Nanti dari sono kalian bisa lakukan tenaganya itu, kalian bisa berasa ada tempat ungkitan untuk ungkitan. Jadi ibaratnya kalau saya dorong orang ini kan, kalau saya nyender tembok ini kan, kemarin itu nyender tembok ini kan saya jadi ada titik ini untuk saya tahan tembok, saya bisa dorong ke depan gitu loh. Nah jadi kalau kita ini chi sentatian ini, kita pakai chi kita yang ada di perut ini sebagai dongkrakan tenaganya keluarnya itu. Nah ini sendiri dia ngenekan lagi ke kaki kita ini yang keluar. Jadi kayak seperti bola jadi gitu. Jadi kita tekan dia membal kembali gitu tenaganya itu. Membal, demikian juga yang dari bawah sini kaki ini. Pang gitu keluar. Kira-kira kayak gitu. Selama ini saya lebih kurang 8 tahun Taiji. Banyak pertanyaan kawan-kawan yang di luar Taiji itu selalu mengatakan Taiji itu hubungannya dengan pernapasan. Ini 2 hari ini saya belum mendengar bagaimana kita mendaya gunakan nafas yang ada chi pikiran. Nah saya ingin mendapat penjelasan sebenarnya Taiji antara nafas dan pikiran itu di mana letaknya. Nah ada kawan yang mengatakan bahwa bila kita mendorong, nafas kita dihembuskan. Bila kita ini, nafas kita ditarik. Ini sebenarnya seperti apa praktiknya? Karena agak sulit ini. Jadi saya selama 8 tahun ini belum menemukan. Dan 2 hari ini saya belum mendapat penjelasan tentang itu. Terima kasih. Oke. Ya, penting sekali ya ini ya, pertanyaan ini. Sayang jawabannya terlalu sederhana. Yaitu kita itu karena di dalam Tai Chi itu ada dikatakan juga di dalam Tai Chi Shenlun itu adalah sun xi zizan. Zizan itu alamiah, natural aja. Kayak kita jalan kaki itu kita nggak bilang, oh kapan kamu harus narik, apa. Sampai kamu narik itu, sampai kamu tidak merasakan sama sekali. Kamu tidak lakukan pernapasan, kamu nggak ada bayangan sama sekali, kan tidak dibayangkan sama sekali kamu lakukan. Nah Tai Chi ini juga kita lakukan gerak itu sampai juga kita secara alami. Udah nggak dipikiran nih. Maksudnya alami itu adalah kamu latihan sampai kamu di bawah sadar. Kayak contohnya kita mau makan gitu. Kalau anak kecil kita tahu, makanya belepotan ngambil sendok, kita taruh di mulut. Ini kan perlu koordinasi kan antar tangan dengan mulut kan sebenarnya. Tapi anak kecil kan biasanya masih enggak. Tapi kita dengan latih, anak kecil dilatih lama-lama dia udah nggak pikir. Kayak kita gini kita nggak mikir lagi. Kita bisa selalu 100% pasti tangan kita itu bilang taruh ke mulut, langsung nyampe ke mulut. Kita mau di posisi ini bisa, posisi ini bisa, posisi ini saya bisa, begitu. Kita kan udah nggak mikir lagi. Tapi sebenarnya ada terjadi ukuran-ukuran kan di bawah sadar kita bahwa oh ini kalau saya gini posisi ini saya gini nih, atau saya gini saya ke sini terus ke sini, ke mulut saya juga. Itu kan harusnya kalau suruh robot itu kan harus ada sesuatu yang perintahkan tak nyampe ya sini loh koordinasinya nih, kira-kira letaknya di sini gitu. Nah itu gitu. Demikian juga di dalam latihan Tai Chi itu. Jangan pikirin napas. Nanti lama-lama napas kalian akan terbentuk sendiri. Akan terbentuk dan juga makanya dikatakan kita bernapas dengan perlahan-lahan, konstan, jangan naik cepat pelan gitu ya. Dan konstan, pelan, panjang. Itu aja yang permintaannya itu. Tapi kapan kita buang ini, kapan itu, jangan dipikirkan. Ya, karena kalau kita pikirkan, badan kita jadi mengeras. Badan kita jadi kaku. Karena di dalam Tai Chi ini sebenarnya kita bilang kan mula-mula dikatakan Yung I Puyung Li. Jadi kita mind yang memerintahkan badan juga. Ya kan ya. Jadi pakai pikiran jangan pakai tenaga dikatakan gitu ya. Lakukan gerakan selalu pakai pikiran. Tetapi dalam prakteknya setelah kita lancar, pikiran itu dibuang sama sekali. Tidak dipikir lagi. Dan dikatakannya apa? Kalau orang biasa dikatakannya itu lakukan dengan hati. Artinya lakukan dengan hati itu, kalau kita terjemahkan lebih jelas lagi adalah lakukan di bawah sadar. Orang datang serangan, kita di bawah sadar kita. Orang kalau pukul kita tiba-tiba gini tangan. Udah pasti, kita kan di bawah sadar, kita bukan kamu datang saya tangkis atau apa gitu loh. Nah, enggak, kita langsung pasti naik gitu loh. Kita jatuh, kita pasti gini. Nggak sadar itu, tangan itu. Otomatis punya gerakan. Kita kan nggak bikin, kalau saya siap-siap dulu, kalau saya jatuh, saya gini. Kapan kita siapnya, kita nggak pernah mikir kan sebenarnya. Kita nggak pernah mikir sama sekali posisi apa kita jatuh. Tapi jelas tiap kali jatuh, kita tak. Udah otomatis gerakan kayak gitu. Nah, kita perlu latihan Tai Chi itu sampai ke sana, level itu sebenarnya. Sampai tidak dipikirkan gerakan. Kayak seperti orang jalannya. Jalan kan nggak pernah mikir, oh saya kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tangan saya harus ayun yang sebelah sini, tangan saya ayun sebelah sini. Kan? Tak. Gitu. Enggak kan? Enggak gitu kan? Jadi
alami aja begitu latihan. Jadi itu sih versi saya. Tapi kalau kita mau mikir, oh napasnya harus tarik gini, pas gini harus tarik, pas ini udah. Jadi kita kan nggak natural. Otak kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran kapan tarik napas nih, kapan buang napas nih. Nah, ya kapan kita bisa rileks gitu loh. Untuk rileks kita perlu tenangkan pikiran kita. Makanya kenapa musiknya pelan, gerakannya pelan. Kita tenangin pikiran. Jadi kalau kita menjawabnya gimana? Kalau orang menanyakan apakah Tai Chi itu olahraga pernapasan, jawabannya gimana? Bener olahraga pernapasan, tapi cara latihnya itu secara alamiah aja. Tidak diatur, harus kapan harus keluar, harus masuk gitu. Nanti lama-lama akan ketemu ritmenya sendiri. Lama-lama akan ketemu ritmenya sendiri. Ada yang ngomong Megawati yang pemain voli itu katanya pukulan Tai Chi. Waduh, itu saya nggak tahu deh, karena saya nggak tahu. Saya bukan pemain voli. Ya, saya gitu. Katanya begitu, voli itu pukulan Tai Chi gitu ya. Karena semua itu kembali lagi kepada kitab Tai Chi yang mengatakan ya secara alami. Kamu harus rileks, yaitu. Makanya saya tadi katakan kan, jawabannya akan mengecewakan. Karena terlalu sederhana, terlalu mudah kayaknya gitu loh. Ya kan? Jadi kira-kira kayak gitu, ya. Tapi kalau untuk pikir yang muluk-muluk lagi, saya pikir bukan begitu Tai Chi itu. Tai Chi itu adalah mengurangin. Jadi segala sesuatu yang keras di badan kita kurangin. Gerakan juga tidak rumit-rumit gitu. Berusaha kita nyederhanain. Makin sederhana makin baik gitu. Sebenarnya gitu. Ya. Tapi yang penting itu ya tadi saya katakan, kita relax pikiran juga, relax badan juga untuk mencapai itu semua. Sehingga napas kita juga bisa jadi enak. Ya, oke, terima kasih. Ini yang betul. Yang pertama kan ada squat, kalau belajar bentuk, belajar kung sampai tua tidak ada apa-apa. Nah, katanya itu. Terus untuk latihan kungnya ini apa lewat meditasi duduk, berdiri, jangkang atau sungsen atau wufang kung atau jurus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk latihan kungnya itu ada yang ngasih tahu ada wei kung, ada ni kung. Itu bedanya apa? Terus yang terakhir, untuk gerakan kung ini dilatih sebelum latihan jurus atau setelah latihan jurus. Soalnya kalau olahraga di luar Tai Chi kan pemanasannya kan olah yang bergerak. Jadi pemanasan itu nggak boleh statis. Itu harus dinamis. Lah waktu pendinginan itu harus statis. Jadi di Tai Chi kan makanya antara gerak dan nggak gerak kan saya malah kadang bingung. Makanya saya kadang ada yang ngomong kungnya taruh di depan, ada yang ngomong kungnya taruh di belakang. Apakah nggak bikin rancu? Terus tambahan, apakah kita kalau mencampur aliran itu ada yang crash di dalam? Soalnya kan ada yang ngomong kalau kita belajar bela diri itu jangan nyampur-nyampur, nanti ada yang berantem di dalam. Jadi pilih satu dulu, kalau sudah jadi baru campur. Kalau belum apa-apa campur aduk, katanya di dalam ada yang berantem. Tapi saya sendiri membuktikan kalau itu benar. Kebetulan saya karate, waktu karate sama Tai Chi campur, itu emang ada yang nggak enak. Jadi saya harus milih dulu. Apa yang harus saya penuhi, yang lain saya tinggalkan. Kalau ada teman-teman yang ini dilatih. Kalau saya udah membuktikan apakah kalau campur Tai Chi itu ada keras di dalam gitu. Terima kasih. Oke. Pak Badar, kung itu apa? Kung itu apa ya? Gini ya. Oke. Saya jawab yang terakhir dulu ya, karena saya ada murid juga yang latihan karate juga. Dia latihannya Kyokushinkai. Ya, Kyokushinkai lebih keras lagi gitu. Pukul bener-beneran gitu loh. Coba dia sekarang ini karena umurnya udah sekitar umur berapa ya sekarang ini udah hampir 60 kali dia ya itu. Tapi masih bisa duduk split gitu ya. Sebenarnya itu udah 60 tahun Kyokushinkai, bersyukur tidak sampai patah tulang segala gitu ya, dan 3 dia dianjurkan ujian dan 4 dia nggak mau lagi.
Nah, kalau dia ada latihan Aikido, terus dia ada, sekarang dia Aikido dan 1 ya. Nanti mau ujian dan 2 sih. Nah, terus dia juga ada latihan Tai Chi juga sama saya. Lama sekali waktu sama Pak Gatot di Pelangi ya itu, Pakasan itu ya. Nah, dengan dia latihan Tai Chi, dia susah sekali untuk sung di Tai Chi-nya. Ya, karena Tai Chi itu sung sekali. Tetapi pengaruh terhadap dia punya karate itu jadi lebih soft. Jadi dia ngeblok orang ini, dia udah nggak keras banget gitu loh. Jadi dia bisa badannya ikut main. Jadi dia tidak seperti dulu pak gitu atau takis gitu ya atau kesana segala apa. Ya kan biasanya kan kalau di Kyokushinkai kan posturnya kan kayak begini gitu loh. Ya kan gitu. Jadi dia bisa ngelesnya itu dia lebih enak. Dia bisa ngeblending tenaganya itu. Jadi bisa juga karena di Tai Chi ini kita ngajar center kan. Jadi dalam hal dia point of contact itu dia langsung blend, dia bisa dapat centernya orang. Waktu kalau pas orang pas tonjok dia dapat centernya itu orang bisa jadi kayak gitu. Jadi istilahnya itu dia bisa pakai tenaga yang dari kakinya gitu. Ya. Nah, kembali lagi kita bilang Lian Qian Bu Lian Gong. Gong itu adalah sesuatu yang kita lakukan repetisi berulang-ulang, sesuatu yang membosankan sekali. Ya, sebuah pekerjaan atau sebuah gerakan yang kita lakukan berulang-ulang sampai menjadi mahir, ya, sampai menjadi ahli. Gitu. Kita mulai dari tidak tahu apa-apa misalnya. Jadi udah tahu kita lakukan gerakan itu. Tertentu itu, kita lakukan gerakan itu, misalnya kita lakukan gerakan itu 100 kali. Tapi kalau setelah kita lakukan gerakan itu 10.000 kali, kamu mungkin udah ahli di gerakan itu. Ya, apakah itu di kaligrafi, apakah di yang lain-lainnya, olahraga yang lain-lainnya, itu namanya kungfu. Jadi artinya apa? Adalah harus latihan terus-menerus. Nah, di dalam Tai Chi ini, kemarin itu kan saya katakan, ada 3 komponen. Satu itu adalah Chan Chuang, ya, kedua jurus, ketiga itu adalah Tuisou. Ya. Kenapa saya katakan Tuisou penting sekali? Karena kalau Tuisou-nya yang saya katakan Tuisou ini jangan disalah ngertikan adalah kita pasangan dorong-dorongan. Bukan itu yang saya maksud. Ya, yang saya maksud itu kayak seperti tadi saya kasih contoh Pak Gatot, oke, saya mau lakukan Lou Chi nih. Ini dorong. Kamu coba tahan. Dia tahan saya itu. Ini sendiri termasuk Tuisou juga. Ya, ngetes ini adalah Tuisou. Karena kita kan dia kasih tenaga, kita gimana netralisir, bagaimana kita lakukan postur yang benar, gimana kita sung chadnya ini lakukan dengan benar gitu. Ya. Jadi dengan Tuisou itu kita dapat feedback. Kita dapat feedback bahwa oh, saya cia-cianya ini harus saya lakukannya begini. Ya, kalau tidak lakukan gini, berarti saya jatuh atau apa. Jadi itu Tuisou itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa memperbaiki, ya kayak kaizen gitu, perbaikan yang berkesinambungan. Ya, kita lakukan jurus, terus kasih tahanan, kita lihat bisa nggak hua atau bisa apalah, tergantung gerakan itu apa ya. Nah setelah itu, oh kok nggak jalan, kok tidak efektif nih, kita cari tahu. Ya, itu harus dicoba. Kalau kita bilang, oh saya sung, itu nggak hitung. Ya, yang bisa katakan sung itu ada partner kalian, partner teman-teman kalian. Dia coba kalian, terus dia bilang, oh iya kamu bener sung. Dia punya kata yang baru sung. Ya, jadi bukan kata-kata kita. Ya, semua itu harus kata teman kita yang dia tes kita. Nah, kita sung. Oh, kita bisa hua. Harus dia yang kata-kata dia yang kita bisa pegang. Kita nggak bisa, kita bilang, oh saya bisa hua, saya bisa sung atau apa. Tapi tidak melalui ngetes gitu, kita nggak akan tahu gitu. Chan Chuang itu sendiri, kita harus berdirinya, istilahnya itu sampai kapan? Apakah ada batas waktunya bilang saya sudah bisa gitu segala itu. Terus terang aja, Chan Chuang itu adalah latihan bagaimana badan kita bisa sung. Nah, sung itu tidak berhingga. Ya, seseorang bisa merasa sung,
Tapi kalau dia dibanding orang lain, bisa lagi orang lain lebih sung lagi. Ya, guru saya yang saya rasa sung sekali, yang saya rasa kosong sekali, ternyata dia bilang ada temannya yang lebih sung lagi. Begitu. Jadi kalau kita bilang di dalam gambar Tai Chi itu ada titik kan, di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Nah, kalau kita kurang sung itu titik kita masih besar. Nah, titik kita udah kecil sekali, ya. Tapi bagi orang bisa anggap itu titik itu besar karena dia masih bisa merasakan. Nah, kita anggap udah titik kok gitu loh. Ternyata titik masih lebih besar kalau pakai kaca pembesar masih kelihatan gitu misalnya, ya kan? Abu, debu juga titik gitu loh. Tapi abu kadang-kadang saking kecilnya kita tidak kelihatan. Tapi bagi orang-orang tertentu bisa rasakan tenaga itu. Nah kalau tanya saya sung nggak? Terus saya belum sung. Kalau saya ketemu di Beijing dengan teman-teman yang istilahnya murid-muridnya Malausu itu ya saya tidak sung. Saya di sini bisa bilang oh saya sung. Orang bilang oh udah sung nih Lao Tzu Jimmy. Saya tidak sung dibanding yang lain sebenarnya. Ya gitu. Jadi levelnya tidak berhingga. Sehingga apa? Cancuang itu berarti selama kita masih mau latihan Tai Chi, kita mau maju, kita mau dapat kungfunya itu, kita harus cancuang. Selamanya. Apakah itu 20 menit sampai 40 menit. Kemarin itu dia bilang gitu. Nah kita cancuang itu, kan apa yang ingin kita capai? Ada satu keheningnya pikiran. Pikiran kita tenangkan. Kedua kita sung. Bukan hanya otot saja yang kita sung ini, tapi persendian. Persendian kita sung, tetapi posturnya itu dipertahankan. Postur yang benar bagaimana? Yang kemarin itu saya kasih kalian pedomannya itu adalah nyoba. Suruh temen nyoba, kita rasakan sendiri, masukkan ke kaki. Karena masing-masing orang kan posturnya kan beda-beda. Ya, ada yang badannya kurus tinggi. Ada yang gemuk pendek. Ada yang perutnya besar, ada yang perutnya kecil. Itu senternya tuh beda-beda. Titik berat badannya tuh beda-beda. Nah, kita nggak mungkin juga kita bisa setel tuh satu persatu begitu. Dan juga ribet, gurunya berarti harus selalu ada. Untuk supaya itu kita bisa melalui latihan sendiri, kita tes sendiri. Orang dorong saya, energi ini lari ke kaki nggak gitu. Ya, atas juga sama, kita ngetes yang seperti kemarin itu saya peragakan. Jadi yang saya peragakan itu adalah alat tes. Jadi saya tidak katakan kepada teman-teman cancuang yang benar kayak gimana. Saya hanya katakan itu cancuang yang benar itu parameternya itu adalah energi bisa mengalir. Orang dorong, energi bisa mengalir ke bawah. Terus juga sambung ke atas gitu, orang gini kita harus tegakkan, itu tulang belakang, luruskan gitu segala itu. Ini bisa lurus segala apa, supaya energi bisa mengalir. Gitu. Itu patokan-patokannya itu. Nah selanjutnya teman-teman perlu latihan sampai istilah itu ngebentuk. Kayak seperti lilit yang tadinya panas, membeku menjadi bentuk yang solid. Karena sekarang ini kan setelah kalian coba kan, karena kemarin bisa, kok hari ini saya nggak bisa lagi gitu loh kan. Karena artinya kan belum solid, kalian belum tahu posisi yang tepat. Karena latihan terus sampai setiap pas berdiri gini, udah langsung udah tepat sendiri. Demikian juga kayak kita bilang latihan Qigong itu bola gini. Ada orang latihan sampai kita gini sendiri udah langsung berasa bola. Bukan harus pompa dulu baru dapat bola. Bukan begitu. Jadi perlu latihan terus itu. Demikian juga gerakan-gerakan jurus. Ya, jurus ini kita lakukan gini. Yang saya katakan adalah belajar mengalirkan energi dengan berbagai macam postur. Makanya kadang-kadang dikatakan, Lao Tzu kadang-kadang katakan juga, kamu cancuang itu tidak harus postur berdiri ini. Ini Wuci Cuang ini. Kamu juga bisa posisi Lo Chi sini, kamu bisa posisi tampian gini, juga bisa kamu latihan untuk sung segala itu. Nggak ada masalah. Ya, lakukan gerakan itu adalah di dalam gerak ini kita rasakan. Yang harus kita lakukan di dalam gerak, kita cari pikiran tenang juga, cara ngalirkan. Salurkan energi dari berbagai macam postur. Itu tujuannya. Ya kalau kita latihan cancuang aja ya posturnya postur gini aja. Ya, tapi kita perlu melalui postur gini nih, energi bisa keluar. Postur gini, energi bisa keluar gitu loh segala itu. Postur begini, energi bisa keluar gitu segala itu. Postur gini, energi bisa keluar begitu. Nah, itu dengan berbagai macam diharapkan badan kita siap. Seluruh badan kita. Dari kaki sampai atas ini semua siap.
Maka penting tidak jurus? Jurus juga penting. Ya kan? Nah, jurus kita apakah kita lakukannya dengan benar? Kalau kita lakukan dengan salah, 20 tahun, 30 tahun, nggak ada manfaat, tetap nggak connect sama bumi istilahnya misalnya. Nah, untuk tahu connect atau tidak, gerakan kita benar atau tidak, ngetes lagi pakai Twiso kita. Ngetes sini, ngetes sana. Yalah. Udah tahu itu, baru Twiso-nya itu lebih dinamik lagi, baru ke arah bela diri sana. Kalau kita tidak, kayak sama aja, kayak kita bilang ngetes sendiri, cancongnya benar atau tidak, itu termasuk bagian daripada Twiso juga. Karena kita didorong, kita belajar Sung, Hua, sampai masuk ke bumi. Bisa nggak nih, oh saya kedorong nih gini, kita perbaiki lagi, kita harus gini lagi. Latihan lagi sampai oh iya ada masuk nih, ada masuk sedikit, belum full, masih gerak-gerak, masih gini. Sekali itu kita latihan lagi, ya perbaiki lagi, coba lagi. Udah dapat posisinya, oh iya ini udah dapat, ya udah berdiri di situ 20 menit. Sampai lain kali nggak usah coba, posturnya udah pasti bener, gitu. Demikian juga kita bilang, oh kita posisi gini nih, loh kok saya nggak bisa dorong orang ya? Mungkin posturnya salah, mungkin gimana gitu segala itu. Nah, kita perbaiki di situ. Sampai kita, ya ini energinya udah bisa ngalir nih, segala gitu. Semua itu melalui harus dites gitu. Nggak bisa orang bilang latihan jurus itu, oh saya latihan 10 tahun jurus loh, segala apa. Terus dianggap udah jago, belum tentu. Ya kalau latihan dengan benar, ya memang benar, energinya dia bisa ngalir. Udah dites belum gitu loh. Ya harus dites supaya jadi tahu gitu loh. Sekarang. Tapi bisa ngetes gini ini bukan berarti terus kamu jago berantem, bukan. Ya setelah dites itu udah bisa ngalir-ngalir. Nah tinggal pemakaiannya itu bagaimana. Nah pemakaian itu baru dari Twiso lagi, kembali lagi. Tadi itu kan tes ini adalah Twiso, ini adalah basicnya sekali ya. Untuk drillnya, tadi itu kan ada drillnya, kemarin itu ada drillnya. Gimana cara kita buang orang dengan baik, dan bagaimana cara umpan dengan baik. Nah itu sama-sama latihan. Kan ada yang kemarin kan udah coba kan masing-masing, ada yang gini, ada yang gitu, ada apa ya, ada yang dorong ke atas, ada yang dorong ke bawah gitu. Ya, masing-masing beda-beda, orang-orang masing-masing beda. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu segala macam. Nah, itu perlu kita umpan orang dan kita terima orang, jadi badan kita biasa. Ya, pengetahuan kita. Ya kayak tadi gitu dorong sini, ada yang kita ini nggak lemes gitu. Ya perlu latihan-latihan terus sampai ini jadi lemes. Nah, itu nggak bisa bilang, "Oh, gimana nih caranya?" Terus udah tahu caranya, udah otomatis bisa. Nggak bisa gitu. Ya perlu dilatih itu. Latih pikiran kita, latih fisik kita. Begitu. Baru kita lama-lama baru bisa. Jurus itu harus dilatih nggak? Selamanya harus dilatih. Ya. Bukan bilang, "Oh, saya udah bisa nih, 13 saya." Yang kalian katakan sudah bisa itu bukan sudah bisa. Kalian sudah hafal. Gitu, ya sudah hafal. Nah, U13 itu adalah jurus itu hanya sebagai alat, ya harap ingat, hanya sebagai alat untuk mengolah badan kita bisa merespon sesuatu. Dalam hal ini adalah datangnya tenaga, kita bisa jalurkan tenaga dari sini, buang orang keluar. Itu hanya sebagai alat aja sebenarnya. Jadi kayak oven, kita mau bikin kue, kita ada oven, masukin ke dalam, kita harus atur kan temperaturnya berapa lamanya, harus juga kita itu tahu. Walaupun adukannya udah bener, belum tentu kuenya bisa bagus kalau Anda tekan apinya terlalu besar, apinya terlalu kecil, waktunya terlalu lama atau waktunya terlalu cepat, hasilnya akan berbeda. Demikian juga, walaupun jurus itu kita sudah bisa hafal, kita sudah tahu gerakannya 1, 2, 3 kayak gimana, kalau tidak dilakukan dengan benar, dengan postur yang benar, tidak dapat hasil yang maksimal. Kalian dapat memang hasil bahwa badan jadi lebih sehat. Itu salah satu efek sampingannya itu. Tapi untuk dapat badan yang bisa tenaga bisa tersalurkan ke sini ini. Biasanya orang tersalurkan itu ada dikatakan hua gitu loh. Orang bilang, "Oh, saya bisa hua nih segala itu." Ya. Jadi itu sendiri adalah gimana kita netralisir, nggak sampai badan kita kedorong begini, kita bisa tetap tegak gitu segala apa. Sampai latihan kung segala latihan kosong gitu, orang dorong kita, badan kita jadi transparan, bisa langsung dia dorong itu, sekarang dia dorong angin gitu loh, dorong ke bumi itu. Itu yang kita ingin capai, melalui apa? Melalui salah satu alat adalah jurus, salah satu alat adalah cancuang gitu. Nah jurusnya jurus apa? Ya terserah,
Kalian bisa kita bilang, oh saya mau lakukan cense gitu, cense lakukan gini, segala gitu. Boleh aja kalian mau lakukan gitu, begitu segala gitu kan. Nah atau kalian mau bilang yang segala apa gitu segala itu, mau lakukan yang ya boleh aja gitu loh. Kalau lakukan usu ya boleh juga gitu loh, ya kan. Cuma lakukannya alat itu harus berfungsi dengan benar dulu. Jadi istilahnya setiap aliran ada aturan-aturannya. Istilahnya itu kayak kita beli oven lah, beli oven untuk masak gitu loh. Masing-masing merek kan beda-beda kan, ada feature-featurenya beda-beda, fungsinya beda-beda gitu. Jadi kita harus baca user manual dulu, ini fungsinya kayak gimana sih, bisa apa aja gitu cara itu. Kalau kita nggak bisa disamakan operasinya itu cara ngoperate-nya itu sama semua ya belum tentu gitu ya. Masing-masing mungkin feature-featurenya beda-beda. Nah harus kita sesuaikan dengan masing-masing gitu. Perumpamaannya kira-kira kayak gitu. Ya mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya itu. Mungkin kepanjangan kan. Ya. Tadi kan bilang masalah baterai, baterainya tinggal satu garis. Ya, tadi kalau dulu kan latihan merespon. Nah, sekarang latihan apa itu yang lebih yang paling efektif untuk menambah baterainya ini? Ya tiga itu. Yang tadi saya katakan cancuang ini kalian harus latihan relax ya. Ya. Nah, dengan kalian lakukan relax ini, cancuang ini, ya relax. Lama-lama itu badan kalian akan terjadi transformasi. Ya. Ada transformasi. Yang kalian sendiri juga tidak sadar. Secara tiba-tiba kalau istilahnya baterainya udah penuh gitu, tiba-tiba kalian bisa rasa, loh kok saya bisa gitu loh. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau diumpamakan, kayak seperti contohnya ini gini. Saya bilang, kalau mau terbang bisa nggak ya? Air mau terbang. Kan nggak ada bayangan kita kan. Ya bagaimana kita masak terus sampai di atas 100 derajat. Dia bisa terbang. Dia jadi uap. Bentuknya sudah berubah. Ya kan? Dia ada transformasi. Sehingga dia bisa terbang. Tapi dia sudah bukan dalam bentuk air lagi sebenarnya. Ya kan? Demikian juga badan kita. Kita sung sampai titik tertentu. Itulah yang orang sering katakan, kamu memiliki badan tai chi. Ya, yang kamu bisa langsung orang kontak mana, kamu langsung nyambung ke kaki. Orang anggap kamu udah dapet gitu loh. Kamu kalau belum bisa itu, kamu masih badan biasa gitu loh. Orang biasa, belum sampai level itu gitu loh. Nah, kamu perlu latihan terus. Nah, ini kan dari pengalaman saya kasih tahu. Nah, tergantung seberapa jauh kamu percaya itu. Kalau malam saya pernah cerita, ada bahwa kamu di bawah gunung, saya di atas gunung. Ya, kita tahu kalau orang di atas gunung itu lihatnya lebih jauh kan. Saya kasih tahu kamu, di ujung sana itu ada rumah. Ya, saya di bawah gunung nggak kelihatan. Jelas dong nggak kelihatan kan? Kita biasanya harus posisi lebih tinggi baru kelihatan. Saya nggak kelihatan, terus saya bilang nggak kelihatan tuh bener atau enggak ya dia? Guru saya ngomong bener atau tidak? Gitu. Nah kalau saya tidak percaya dia, ya udah saya nggak usah latihan apa-apa, ya kan? Tapi kalau saya percaya, lah, saya percaya deh di situ ada itu. Saya latih sampai saya naik tingkat. Sampai saya di atas itu, oh iya benar tuh ada rumah. Karena pandangan saya lebih jauh lagi, ya karena saya naik ke titik yang lebih tinggi gitu. Nah, saya beruntungnya itu guru saya kasih saya poin-poinnya. Kamu sampai tahap ini kira-kira kamu bisa lihat apa? Kamu bisa rasa bagaimana? Kamu bisa lakukan kayak gimana? Sampai titik ini kamu bisa rasa kayak gimana lagi? Sampai sini kamu bisa rasa kayak gimana lagi begitu. Nah, saya berdasarkan itu latihan. Benar nih. Naik lagi. Jadi sehingga akhirnya saya ya udah percaya 100% aja udah nggak usah itu lagi. Kayak seperti kita sekarang ini kalau kita mau jalan kemana-mana kan selalu lihat Waze gitu loh. Waze arah kita kemana-mana, ya udah kita ikutin Waze aja, udah nggak usah mikirin benar atau kagak gitu loh. Kecuali kita udah daerah sana kita udah tahu nih kita ngambil jalan pintas, jalan tikus atau apa kecuali gitu.
Sehingga kadang-kadang kayak di Bali gitu, kita ngikutin waste, tau-taunya nyampe ya ke sawah gitu. Rame-rame nih orang-orang semua di situ stuck macet di sono gitu loh. Karena waste bilang ada jalan di situ gitu loh, kira-kira gitu. Tapi ternyata jalannya kecil sekali, mobil nggak bisa lewat. Semua jadi ke sana. Kita udah mempercayakan begitu saja. Nah demikian juga kita makanya harus milih guru yang benar. Kalau kita salah milih guru kasih tahu kamu juga percaya 100%. Ya akhirnya kalian tidak sampai pada tujuan. Tapi kalau kamu dapat guru yang benar, kamu ngikutin dia, ya kamu bisa udah nggak usah pusing lagi, ngikutin dia aja begitu loh, sampai ke tujuan gitu loh. Tapi kan masalahnya bagi kita sendiri kan, guru yang mana yang benar? Ya kan, guru mana yang qualified gitu loh, atau guru mana yang cocok dengan saya gitu loh. Yang istilahnya penjelasannya tuh cocok bagi saya itu, saya gampang ngerti nih kalau dia yang jelaskan misalnya. Ya kan? Bukan bilang guru yang lain juga jelek, bukan. Tapi guru yang lain mungkin cara jelasnya itu tidak cocok dengan saya. Backgroundnya beda, sehingga dia jelasinnya agak beda gitu. Kan gitu. Jadi kita harus cari guru yang benar, yang dia bisa memang. Kedua, juga guru yang dia bisa jelasin kepada saya itu, kita satu frekuensi. Dia perumpamaan dia itu cocok dengan saya gitu loh. Saya bisa ngerti gitu loh. Bisa memvisualize. Nah, jadi baru pokoknya saya ngikutin dia. Makanya guru saya katakan kan, kalau kamu tidak percaya saya, kamu jangan belajar sama saya. Cari guru yang kamu bisa percaya, baru belajarlah sama dia. Ngomong begitu. Selama kamu tidak percaya, ya percuma kamu setengah-setengah gitu. Saya suruh kamu latihan A, kamu setengah-setengah, kamu ragu-ragu, kamu latihan yang lain, cara lain. Nanti terus, loh kok nggak bisa? Nanti baru kamu menyalahkan gurunya. Padahal kamu tidak ikut dia kasih tahu kamu 100%. Saya ini kan ingin berlatih tapi hanya untuk kesehatan. Kalau misalkan saya hanya berlatih 5 gerakan yang awal itu cukup nggak? Ya kalau 5 gerakan itu kan kita latihan sung, itu kan sebenarnya qigong juga. Qigong itu sebenarnya seperti Patuan Qing. Tahu Patuan Qing ya? Patuan Qing tahu nggak? Patuan Qing di sini tahu kan ya? Ya Patuan Qing gitu ya. Nah, 8 gaya gitu ya. 8 gaya itu juga termasuk ilmu pernapasan. Wufang Kung ini termasuk pernapasan juga. Di Cungkosana itu ada di dalam kitab Huangti gitu loh. Kitab apa? Kaisar Kuning ya. Ya, Neijing Huangti itu ada di sono sebenarnya kitab situ. Memang untuk kesehatan. Memang untuk kesehatan. Cuman dari pengalaman kita, Wushu ini mengenai Lao Tzu saya, dia rasa ini yang paling cocok untuk lakukan pemanasan itu adalah Wufang Kung ini dibandingkan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain jelek ya, yang paling cocok gitu loh. Ya karena gerakannya itu enak gitu, latihan pundak terus latihan kuah ini. Ya kan, karena di dalam Tai Chi ini pentingkan ini dan ini gitu, dua itu. Kalau di dalam Patuan Qing itu ya beda sekali ya, beda sekali. Jadi tidak kayaknya cocok banget gitu loh. Nah, tetapi nyambungnya itu sama. Maksudnya saya itu sama. Maksudnya itu cara kita keluar tenaganya. Misalnya, nah, coba misalnya kan saya bilang tarik gini kan tuh. Kayak saya tarik gini segitu. Ya, tarik gini itu dia. Kan ini kan biasanya kan gini kan ya. Ya gitu. Nah, terus ini orang-orang biasanya kan saya nggak tahu biasanya gini atau gimana ya. Ya, terus baru gini lagi, terus baru gini lagi ya. Ya, gini lagi kan gitu. Nah, kita latihan gini sendiri tergantung orang interpretasi. Karena ada yang gitu-gitu aja. Latihan gitu. Tapi kalau kita bilang latihan ini, misalnya dia di sini, misalnya di sini, ini enggak sini. Kita contoh, dia tahan sini. Nah, saya di sini ya, gini. Jadi kalau saya tangan aja, tuh, saya keluar. Sekarang ini saya di sini, tuh, ya, ini sendiri dia bisa rasa ini tenaga ini sendiri ini, tuh. Hah? Jadi bukan sekedar begini atau sekedar gitu ya, kosong ini, tapi ini sebenarnya connect ke bumi. Tuh, dia rasa tuh. Ya, dia bisa rasa adanya dongkrakan, bukan hanya sekedar begini aja atasnya itu. Kalau gini kan tuh. Begitu. Ya.
ini udah Nah, itu istilahnya kita latihan, setelah saya latihan Tai Chi gini-gini, setelah saya bisa koneksi seluruh badan itu, saya lakukan Pak Tuan gerakan itu, ya saya bisa lakukan. Saya connect dengan belakang, tulang belakang saya kedorkan, saya. Begitu. Itu yang orang katakan. Itu. Tapi kamu mau latihan Pak Tuan Chi juga boleh gitu. Cuma nanti Ufangkung itu, ya cocoknya itu untuk kita U-style itu. Karena kita ada muter, segala gitu, segala apa ya, gerakannya mirip-mirip gitu loh. Di sini jenis-jenis row show ini, ya twist show ini, kan saya bilang mula-mula kita latihan basic, latihan drill dasarnya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya, yaitu basic drill itu yang mengenai tenaga Peng, Li, Cian segala. Sudah gitu kita latihan cara kita absorb, itu gimana kita menetralisir lah dengan cara kita absorb, cara kita hua, cara kita sungkung itu jangan sampai terjadi double weight. Kemarin itu udah kita demoin segala apa, ya bisa dapat berapa, memang butuh proses, nggak bisa langsung bisa, ya perlu latihan sampai badan kita lebih sung. Yang penting percaya bahwa melalui cancuang, melalui latihan gerakan jurus, Ufangkung segala, lama-lama itu akan menjadi sung sendiri gitu, ya. Jadi jangan gini, kayak seperti kita tanemin tanaman, ya kan, terus kita harapin dia itu mulai dari bibit, udah siram berapa hari, pelan-pelan dia baru berkecambah segala apa. Jangan karena kepengen dia cepat tumbuh, kita tarik-tarik dia tiap hari, tarik 1 mili, ya akhirnya ya mati gitu loh. Tapi yang penting itu apa? Yang penting adalah kita nyiramin lah dengan benar, udah itu kasih kena matahari, semua persyaratan itu dipenuhin. Nggak usah dipikirin pertumbuhannya, lama-lama dia akan tumbuh sendiri. Demikian juga kayak seperti kita sung ini, melalui kita cancuang, melalui latihan jurus yang benar, ke arah sung, melalui latihan Ufangkung yang kita sung, lama-lama ilmu kita akan meningkat dengan sendirinya. Jadi jangan mempertanyakan terus gitu loh. Kok saya nggak tumbuh-tumbuh, tapi latihan tidak, atau latihan kadang tidak, jangan. Jadi sama kayak kita tanam tanaman, kita ngikutin, harus disiram, kita siram sehari 2 kali, kita sehari 2 kali gitu. Harus kena matahari 6 jam ya, sehari kena matahari 6 jam. Ikutin lama-lama, nggak usah pikirin pertumbuhannya, akan tumbuh dengan sendirinya ya, sama kayak gitu ya. Nah terus body drill juga udah ya, agak berbeda dengan yang kalian selama ini, yang latihan ini harus gini-gini segala, tapi kita ada latihan refleks ya, segala gini. Nah itu latihan drill badan kita sendiri ya, sampai akhirnya kita ada respon sendiri yang bisa gitu ya. Terus udah gitu saya ada peragakan single sama double push hand ya kemarin itu sama Kohar gitu, single double push hand itu. Jadi ya itu adalah untuk kita latih satu cing-cing ya, dengar tenaga lawan ke sini, terus kita belajar untuk mengkoordinasi antara tangan, badan kita, bagaimana kita sung, pundak kita, segala itu. Nah kemarin itu juga tahu kan yang bagian atas ini relatif kurang kendor gitu loh, pundaknya ini kurang kendor sininya itu ya. Nah itu harus perlu melalui latihan-latihan itu sampai kendor ya, jangan ditahan-tahan gini, kita latihan berusaha kendor setelah ini ya. Nah jelas perlu melalui, kita bilang ya kayak sungkung itu segala juga boleh dilatihan. Dari Huang Xinxian punya sungkung itu cukup bagus ya, Huang Xinxian punya itu. Saya yakin ya teman-teman yang latihan cemancing, saya rasa banyak yang melakukan gerakan itu ya, yang gini-gini ya, yang gini-gini, terus yang gini segala gitu ya, banyak yang gitu ya. Cuma interpretasi agak berbeda sama saya. Kalau saya di samping sungkung ini sungkung ini bukan setelah pundak ini, sung sini juga kita perlu latihan sebenarnya tuh otot dari perut. Jadi kalau kita tangan ini naik gini, itu bukan tangan, karena kita harus tahu tangan kita ini kan sudah dibilang pinggang yang menggerakkan tangan ya, bukan tangan gerak sendiri. Jadi waktu kita lakukan sungkung ini, ke atasnya ini kita lakukannya itu adalah naikin ke atasnya, itu adalah pakai otot perut sebenarnya, naikin ke atas, diayun ke atas sebenarnya, ayun ke atas turun, ayun ke atas turun. Depan sini juga sama, ayun ke atas turun, ayun ke atas turun gitu. Jadi bukan tangan kita ini. Yang kalian perhatikan namanya sungkung kan, teman-teman pasti perhatikannya itu turunnya ini,
ini ya ini. Ya, kalian perhatikan gitu. Tetapi cara keluar tenaganya ini mungkin kurang diperhatikan. Jadi saya tambahkan, kalian rasa cocok diambil, tidak cocok ya udah kembali ke mula. Tapi ingat selalu pakai pikiran kalian waktu lakukan pakai tenaga perut. Caranya bagaimana? Pakai pikiran. Yang penting pakai pikiran saja. Nanti pada saat kalian ayun gini, ini bekerja perutnya. Perutnya bekerja. Gitu. Ya. Jadi misalnya contohnya itu, kamu pegang perut saya. Sebelah sini aja ya, dari sini. Nah, di sini. Ya, agak sini. Ya, supaya bisa lihat. Nah, saya kan lakukan gini. Dia bisa rasakan ini kalau saya gini. Tuh. Iya, saya merasa. Tuh. Tuh. Gitu. Iya. Nah, bukan gini tuh. Nah, itu enggak Masa? terasa. Tuh. Enggak terasa. Nah, ini tangan bener-beneran, tangan. Nah, ini. Tuh. Iya, terasa perutnya. Ya, kalau kita sini lihat lagi. Kalau saya ke depan sini. Tuh. Masa? Terasa. Jadi mengeras di sini. Betul. Nyambung ke Iya. orang Cisen Tantien ini. Ya, oke. Thank you. Ya. Kita masuk ke sananya, ini sampai sini jadi keras dia. Keras sendiri. Memang benar-benar dari tenaga pinggang sini. Pinggang yang meliputi termasuk otot perut ini. Begitu. Baru tenaganya baru ada keluar. Makanya kan Chou Di Cui gini kemarin itu kan demo Chou Di Cui gini tuh. Kesananya ini adalah pakai tenaga perut sebenarnya ini keluarnya ini. Bukan ditahan-tahan gini. Nggak keluar ini ditahan gini, ini nggak keluar. Kemudian, misalnya saya dia pegang di sini. Tangan tuh, sini. Kalau saya pakai tenaga tangan, tuh nggak keluar. Nggak keluar. Tapi saya perut gitu. Ya, dari sini. Ya. Jadi bukan hanya Chou Di Cui naik gini aja. Ya ini ada bukan tenaga dongkrakan ini di sini itu. Bukan tenaga dongkrakan gini. Nah tuh. Ya, tapi dari sini Ya. Ya. Ya, jadi itu tambahan informasi aja untuk teman-teman yang lakukan mau latihan ini, mau ditambahkan itu silakan. Ini yang kebetulan ke depan ini. Jadi bukan ini ya keras. Ini ya pakai perut sini, ngayun sini ya ini. Pinggangnya ini, pinggang ngayunan ini ya itu. Karena kita bilang kan kalau dalam Tai Chi itu hitung uyo putung gitu. Sekali gerak seluruh badan gerak gitu loh. Jadi guru saya itu ya aslinya orang mana, segala apa, itu bisa baca sejarah. Itu bisa baca sendirilah, boleh dikatakan ya. Nah, terus di depan sini ada salah satu juga, ini ada dalam bahasa Mandarinnya, ada dalam bahasa Indonesianya. Ya kan, yang ngerti Mandarin ya baca Mandarinnya, yang ngerti bahasa Indonesia baca Indonesianya. Walaupun ya Google Translate kadang-kadang belum tentu tepat banget gitu loh. Ya kan, nanti kalau ada ragu-ragu nanti bisa tanya saya lagi, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, terus ada lagi adalah saya coba menerjemahkan, bukan saya, tetap Google Translate, menerjemahkan dari kitab Wang Chunye. Wang Chunye itu adalah salah satu tokoh yang menuliskan mengenai teori-teori Tai Chi. Ya. Di sini saya ada tulisin dalam bahasa Mandarinnya, yang ngerti Mandarinnya bisa baca ya. Yang tidak ngerti bahasa Mandarinnya bisa baca dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan. Sekarang ini terus terang setelah saya lihat terjemahan Google-nya itu kelihatannya dari tahun ke tahun Google ada kemajuan. Sekarang diterjemahkannya sudah lebih tepat. Ya, lebih mendekati tepat lah, walaupun tidak semuanya benar gitu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan tetap ditanyakan. Nah, ini kitab Wang Chunye ini saya benar-benar terjemahkan ke seluruhnya nih. Ya, sampai terakhirnya itu. Jadi kalian ini akan tahu di sini kan ada tulis segala Xiling, Tingqing, segala Qi Chen Tan Tian, segala apa segala ya. Jadi macam-macam itu juga teorinya. Kebetulan kita nggak ada waktu bahas.
Jadi ini baca-baca aja, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas di seminar berikutnya. Ya. Sekedar kasih ini nih pancingan-pancingan supaya lain kali mau ikut seminarnya gitu loh, kira-kira gitu. Sengaja kasih tanda tanya. Mau tahu penjelasannya, ikutilah seminar berikutnya gitu, kira-kira gitu ya. Ya, ya, ya tergantung panitianya nih. Ya kan, oke, ya kan.